Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Satu hal yang saya percaya bahwa hari ini Tuhan bekerja secara dahsyat buat setiap umat yang ada, amin. Yang bersuka kita bersama-sama kedua-dua tangan umat Tuhan masuk dalam hadirat yang kudus bersama-sama di tempat ini. Ambil waktu pribadi lepas pribadi. Oh, biar Tuhan yang menjamah setiap kita umatnya. Biar Tuhan yang berperkara besar. Yes, katakan Tuhan, kami perlu Engkau Yesus. Yesus, kami perlukan Engkau Tuhan. Oh, we need you Lord God. Yesus, Yesus, Kau sumber kemenangan kami. Rindukan Engkau Tuhan. Yes. Yesus Tuhan, kemenanganku. Karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan segenap hati, oh angkat hatimu, angkat tanganmu di tempat ini, umat Tuhan. Yes, Kau sumber kemenangan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri
Engkau hadir di sini. Katakan dari dalam hati, Tuhan. Amin. Amin. Kami rasakan kuasa yang tidak terbatas, Tuhan. Yes, bekerja lebih lagi. Yes, kami yakin Engkau nyata di tempat ini. Kemenangan, kesembuhan dan kelepasan. Amin. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Amin. Kemenangan terjadi di sini, Tuhan. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan. Oh, terjadi di sini. Iman kami, Tuhan. Kemenangan-Mu kami terima. Oh, Yesus Tuhan, Kau yang berkuasa dalam hidup kami selamanya, selamanya. Oh, Yesus, Yesus, Kau Tuhan kami, sumber hidup kami. Mari bersama Tuhan. Oh, lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Nya. Sebab Yesus bekerja hari ini. Sebab Yesus menggenapi setiap janjinya buat engkau dan saya. Amin. Amin, amin, amin. Lama-lama ya Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. We praise Your name, Lord. We worship You, God. Yes. Kira lapa-lata karena lama-lama ya sedih. Oh. Terima Yesus. Terima Yesus saat ini, Pak. Amin. Yes, terima kuasa-Nya bekerja penuh atas setiap kita di tempat ini. Amin. Amin. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu memuji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Tuhan selalu memuji-Mu. Jangankan angkat tanganku. Oh, meninggikan nama-Mu, Tuhan. Amin. Kemuliaan
yang luar biasa dalam setiap kehidupan umat-Mu hari ini Tuhan. Bahkan hari ini kami percaya Yesus, Kau telah hadir. Bahkan Tuhan, Kau menyelamatkan setiap hidup kami. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur karena Kau sungguh-sungguh Allah yang hebat dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami siap Tuhan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu dan muliakan nama-Mu. Setiap umat Tuhan yang bersuka cita, yang siap untuk menari, melompat bersama-sama dengan sukacita terbaik, dengan perkataan iman dari dalam hati bersama-sama katakan amin, 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 amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita di tempat ini umat Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya. Yes, amin, amin, amin. Kedua tangan terangkat buat Tuhan kita di tempat ini. Yang bersuka cita katakan saya. Mari bersama-sama memuji Tuhan hari ini. Hey, sebab sukacita surga ada di tempat ini. Ada amin, ada amin, haleluya. Sukacita surga itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagiku, sukacita, sukacita surga nyata. Bersama-sama bertepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan kita namanya. Haleluya, Yesus Tuhan, terima sukacita. Come on church. Terima sukacita surga itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Bersama terima sukacita surga itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Dua-dua tangan, dan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagiku, sukacita, sukacita surga nyata penuh. Mau bersama-sama dengan senyum terbaik pada Raja di atas segala raja, berikan sukacitamu, sorakan nama Tuhan. Haleluya. Syukur berjalan seperti itu Tuhan. Amin, amin, amin. Dua-dua tangan bersama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku,
masih siap untuk memuji Tuhan. Lebih lagi yang terbaik buat Tuhan kita di tempat ini. Haleluya. Amin. Kita benar suka buat Tuhan kita di tempat ini buat Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sudah. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sudah. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalah, katakan, untuk masalah apa? Untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus Nabi yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Hey, bersama katakan, bersama Yesus tidak ada yang sudah. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk apa? Sekali lagi, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus Nabi yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja. Bertepuk tangan bersama katakan, Yesus anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja yang terbaik bersama. Amin. Yesus anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan. Haleluya, katakan, Dia Raja segala raja yang terbaik, Dia Raja segala raja. Amin. Berikan wajah yang paling sukacita buat Tuhan, kita tepuk tangan sekali lagi paling meriah. Sebab Yesus kita adalah Allah yang luar biasa. Ada amin saudaraku. Haleluya. Yes. Terima kasih Bapak buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur. Kami sadar benar bahwa semua karena Engkau Tuhan. Jikalau bukan karena Engkau, jikalau tanpa Engkau kami tidak akan pernah mampu Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord God. Luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja.
datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Bersama-sama nyatakan di tempat ini, katakan semua karena kuasa Tuhan. Semua
aku yang paling real. Yes, Dia Allah yang mau memberikan kedamaian, sukacita buat setiap kita umat-Nya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita di tempat ini saja. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur di bulan Juli ini Engkau yang melimpahi kami dengan segala kebaikan, sehingga kami mengalami keberuntungan dan keberhasilan bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat. Mereka yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, mereka yang sedang berdoa untuk pasangan hidup, umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan rumah tangga, untuk pemulihan pekerjaan, Tuhan, Engkau yang mengabulkan doa-doa kami. Engkau yang mengubahkan pokok-pokok doa kami menjadi kesaksian yang luar biasa. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Tema khotbah hari ini, minggu ini, saudara gereja Tuhan, Tuhan melimpahi dengan segala kebaikannya. Tuhan melimpahi umat-Nya dengan segala kebaikannya. Sehingga gereja Tuhan, Anda dan saya akan mengalami keberuntungan. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan bergirang karena melihat umat-Nya mengalami kelimpahan, mengalami keberuntungan. Ulangan 30 ayat yang ke-9. Saya percaya Bapak Ibu Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Ulangan pasal 30 ayat 9. Tuhan itu akan melimpahi umat-Nya, melimpahi saya dan saudara dengan segala kebaikan, dengan segala kemurahan. Ulangan 30 ayat 9. Haleluya. Ulangan 30 ayat 9. Amin. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau. Gereja Tuhan, terima itu dengan iman. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, yang kedua dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, yang ketiga dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, yang keempat dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau. Gereja Tuhan, Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. seperti Tuhan itu bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Tuhan Allahmu akan bergirang. Waktu melihat Anda dan saya, gereja Tuhan, mengalami perjalanan yang berhasil dan mengalami perjalanan yang beruntung. Itu sebabnya gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata, Yesus menangis tatkala dia mendengar Lazarus yang dia kasihi itu sudah dikuburkan. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Marta, di manakah engkau membaringkan dia? Marta berkata, Yesus, dia sudah berbau dan 4 hari dia sudah mati. Yesus berkata, Marta, Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaanku. Saudara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata Yesus menangis. Ketika melihat Marta menangis, ketika melihat Maria menangis, ketika melihat, saudaraku, orang yang dia kasihi itu, mereka penuh dengan air mata. Dan umat Tuhan yang diberkati Tuhan, Yesus berkata, Lazarus keluarlah, dan Lazarus yang mati itu dibangkitkan seketika itu juga. Saudaraku gereja Tuhan, Alkitab berkata Tuhan itu bergirang. Pak Pendeta, kapan dia bergirang? Tatkala Anda dan saya mengalami perjalanan yang berhasil dan perjalanan yang beruntung. Itu sebabnya Mazmur 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikan Tuhan, alangkah limpahnya kebaikan Tuhan yang disimpan bagi orang yang mengasihi Dia. Gereja Tuhan, saudara harus mengerti, ada berlimpah-limpah kebaikan Tuhan, ada berlimpah-limpah rencananya yang dahsyat dan luar biasa yang Tuhan masih sediakan bagi saya dan saudara. Mazmur 31 20. Mazmur 31 ayat 20. Amin.
Alangkah limpahnya kebaikan-Mu Gereja Tuhan, alangkah limpahnya kebaikan Tuhan yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang Tuhan simpan, masih Tuhan sembunyikan, masih Tuhan rahasiakan bagi orang yang takut akan Dia, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu bagi orang yang berlindung kepada Tuhan. di hadapan manusia. Gereja Tuhan, alangkah limpahnya kebaikan Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang disimpan bagi orang yang berlindung kepadanya. Itu sebabnya Alkitab berkata, gereja Tuhan, Tuhan itu bergirang. Tuhan itu akan memberkati umatnya, melimpahi mereka dengan segala kebaikan yang pertama dalam segala pekerjaan mereka. Saudaraku, terima ini dengan iman. Bulan Juli ini Tuhan akan memberkati engkau yang pertama dengan segala kebaikan dalam segala pekerjaan tangan saudara. Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memerintahkan berkat, sehingga gereja Tuhan segala pekerjaanmu, segala usahamu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Ulangan 28 ayat 8. Ulangan 28 ayat 8. Amin. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, Garis bawahi, Tuhan itu memerintahkan berkat atasmu, di dalam lumbungmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. di dalam segala usahamu. Gereja Tuhan, Tuhan akan memerintahkan berkat. Tuhan kita juga adalah Tuhan, bukan hanya memerintahkan berkat, tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang membuka perbendaharaannya, yakni langit, sehingga mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpah-limpah. Ulangan 28 12. Ulangan 28 ayat 12. Amin. Tuhan akan membuka bagimu Tuhan akan membuka bagi saya dan saudara perbendaharaannya yang melimpah, Alkitab berkata ada perbendaharaan Tuhan yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, Lanjutkan dan terus. memberkati segala pekerjaanmu. Gereja Tuhan, segala pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Tokomu diberkati, bisnismu diberkati. Diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Lanjutkan terus, haleluya. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Oleh karena segala pekerjaanmu dilimpahi dengan segala kebaikan, maka kita berkata engkau tidak menerima pinjaman. Tapi engkau dan saya akan memberikan pinjaman, memberikan pertolongan, memberikan saudaraku belas kasihan, memberikan saudaraku membagi-bagikan rampasan kepada banyak orang. Yang pertama, Tuhan adalah Tuhan yang memerintahkan berkat. Yang kedua, Tuhan membuka perbendaharaannya. Dan yang ketiga, Tuhan juga adalah Tuhan yang akan mengisi lumbung-lumbungmu dengan segala berkat. Amsal 3, haleluya, ayat yang ke-10. Waktu Anda dan saya memuliakan Tuhan dengan hartamu, menghormati Dia dengan segala dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3:10, baca Bu Belinda, haleluya. Amsal 3 ayat 10. Amin. Maka lumbung-lumbungmu, Alkitab berkata, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Sampai melimpah-limpah. Perhatikan gereja Tuhan. Tuhan yang memerintahkan berkat. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan membuka perbendaharanya. Yang ketiga, Tuhan juga ada Tuhan yang mengisi lumbung-lumbungmu sampai penuh. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, bagian saudara adalah siapkan lumbung. Dan yang kedua, gereja Tuhan, haleluya, umat yang sangat diberkati Tuhan, haleluya, Alkitab berkata, segala usahamu. Itu bicara, saudaraku, gereja Tuhan, itu bicara pekerjaan saudara, jangan malas. Maka kita harus belajar kepada Yesus. Yohanes 9 ayat 4, baca Bu Linda. Yesus berkata, haleluya, selama masih ada siang, kita harus bekerja. Yohanes pasal 9, ayat yang keempat. Yohanes 9 ayat 4. Amin. Kita harus mengerjakan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. pekerjaan Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Selama masih siang, Tuhan Yesus berkata, selama masih ada siang, akan datang malam, di di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yesus memberi teladan. Selama masih ada siang, Yesus mengerjakan apa yang
Bapaknya perintahkan kepadanya. Maka gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, belajarlah kepada Yesus. Alkitab berkata, Tuhan akan memberkati engkau. Dengan segala usahamu, itu bicara, berarti gereja Tuhan, engkau harus mempersiapkan lumbung. Itu bicara wadah, itu bicara tempat. Tetapi jangan lupa engkau juga, saudaraku, harus bekerja, karena Tuhan akan memberkati segala pekerjaanmu. Nah, kalau saudara tidak punya pekerjaan, apa yang mau diberkati? Maka gereja Tuhan, Amsal 14 ayat 23, Salomo dengan segala hikmatnya berkata, selalu ada keuntungan waktu Anda melangkah. Selalu ada keuntungan waktu Anda bekerja. Amsal 14 ayat 23. Amsal 14 ayat 23. Amin. Dalam tiap jerih payah, Dalam tiap jerih payah, ada keuntungan. haleluya, ada keuntungan dalam tiap jerih payah. Tetapi kata-kata belaka Tetapi saudaraku, hanya kata-kata belaka. mendatangkan kekurangan saja. Ada banyak orang Kristen, saudaraku, hidup dalam kekurangan. Mengapa, saudaraku? Hanya kata-kata saja. Gereja Tuhan, dalam setiap jerih payah, Salomo dengan segala hikmatnya berkata, dalam setiap jerih payah ada keuntungan. Maka gereja Tuhan, saya percaya, dengan doa fajar yang kita adakan setiap pagi, ini akan mengumpulkan orang-orang yang rajin. Saya percaya gereja Tuhan, dengan doa fajar yang kita adakan setiap pagi jam 5, ini saudaraku, saya percaya di doa fajar ini akan berkumpul orang-orang yang rajin. Orang-orang yang malas tidak akan bisa bergabung di doa fajar. Alkitab berkata, saudaraku, setiap pagi ada mana yang turun. Tapi kalau siang, saudaraku, mana itu sudah mencair. Artinya orang yang terlambat bangun tidak mendapatkan mana. Jangan salahkan Tuhan kalau engkau tidak mendapatkan mana. Tapi saudaraku, haleluya, Tuhan tidak mau Anda bermalas-malasan. Itu sebabnya Yesus berkata, selama masih ada siang, bekerjalah. Karena akan tiba malam di mana seorang tidak bisa bekerja. Itu sebabnya Amsal 14 berkata, dalam jerih payah ada keuntungan. Bahkan saudara gereja Tuhan, engkau harus bekerja, saudaraku, dengan sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10. Saudaraku, ada banyak orang sudah diberi pekerjaan, tapi saudaraku gereja Tuhan, dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan maksimal. Bagaimana saudaraku engkau bisa menjadi bendaharanya Tuhan? Bagaimana engkau mengalami keberuntungan yang luar biasa kalau Anda tidak bisa dipercaya? Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10. Amin. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, Salomo dengan segala hikmatnya berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau pergi? Gereja Tuhan, selama Anda masih hidup, saudara harus bekerja. Dan Salomo berkata, kerjakan itu dengan sekuat tenagamu. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, kita ibadah doa fajar setiap jam 5. Saya sebagai hamba Tuhan jam 4 pagi. Minimal saudara harus bangun. Mengapa gereja Tuhan? Karena saya harus mempersiapkan firman. Betul Roh Kudus mengajari saya. Betul saudaraku, itu bukan kekuatan manusia, itu adalah pekerjaan Roh. Tetapi adalah bagian daripada manusia saudaraku, untuk mengerjakan apa yang saudaraku bagian manusia kerjakan, dan apa yang bagian Roh Kudus kerjakan. Itu sebabnya saudaraku, Salomo dengan segala hikmatnya juga berkata, Amsal 22:29, engkau dan saya akan berdiri di depan raja-raja. Engkau dan saya akan berdiri di depan para pembesar-pembesar. Waktu Tuhan mendapati engkau cakap, engkau ahli, engkau profesional di bidangmu masing-masing. Amsal 22:29. Amsal 22 ayat 9. Amsal 22:29. Orang yang baik hati akan diberkati. Saudara gereja Tuhan, Alkitab berkata orang yang cakap dalam pekerjaannya. Haleluya. Di depan raja-raja dia akan berdiri. Bukan di depan orang-orang yang haleluya. Bukan di depan orang-orang yang gagal. Bukan di depan orang-orang yang biasa. Haleluya. Orang yang cakap di dalam pekerjaannya. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di depan para pembesar, di depan raja-raja, di depan para orang-orang yang besar, dia akan berdiri dengan dahsyat dan luar biasa. Baca Bu Belinda. Amsal 22 ayat 29. Amin. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Alkitab berkata, di depan raja-raja ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang
yang hina. Bukan di depan orang-orang yang hina. Yang pertama, gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, haleluya. Tuhan akan melimpahi engkau dengan segala kebaikan. Yang pertama, dalam segala pekerjaan. Sadari bahwa Tuhan itu memerintahkan berkat kepadamu. Tuhan itu membuka perbendaharanya kepadamu. Tuhan itu akan mengisi lumbu-lumbumu. Maka bagian saudara, haleluya, gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan adalah muliakan Tuhan dengan hartamu. Bagian saudara, gereja Tuhan adalah bekerjalah selama masih ada waktu. Dan bekerja dengan sekuat tenaga, karena dalam setiap jerih payahmu ada keuntungan. Bahkan Yesus berkata, selama masih ada waktu. Dan waktu Yesus menyampaikan itu, di depan Yesus ada orang yang buta sejak lahirnya. Dan Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 9, orang yang buta itu disembuhkan oleh Yesus. Yesus berkata, selama masih ada waktu, bekerjalah. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Tuhan akan memberkati pekerjaanmu di bulan ini dengan segala kelimpahannya, dengan segala kebaikannya. Yang pertama, yang kedua, Tuhan akan memberkati buah kandunganmu. Saudara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, saya berdoa dan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Ulangan pasal 30 ayat 16. Ulangan 30 ayat 16, Alkitab berkata, haleluya, Anda dan saya akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Ulangan 30 ayat 16. Ulangan 30 ayat 16. Amin. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak, dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Gereja Tuhan, garis bawahi, bertambah banyak. Maka kita berkata dalam kitab Yesaya, pandanglah nenek moyangmu Abraham, waktu dia seorang diri, Allah memberkati Abraham dan membuat Abraham bertambah banyak. Karena memang destiny saudara adalah bertambah banyak. Karena Yeremia 31, haleluya, ayat 27 berkata, di tangan Tuhanlah benih manusia dan benih hewan. Yeremia 31 ayat 27. Saya berdoa dan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yeremia 31 ayat 27. Yeremia 31 ayat 27. Amin. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku akan melimpahi kaum Israel. Tuhan berkata, aku melimpahi kaum Israel. Dan kaum Yehuda. Aku melimpahi kaum Yehuda. Dengan benih manusia. Dan benih hewan. Maka tidak ada alasan saudara mandul. Tidak ada alasan rahimmu tidak berbuah. Karena Tuhan berkata, aku akan melimpahi Israel, aku akan melimpahi Yehuda dengan benih manusia, dengan benih hewan, dengan maksud gereja Tuhan. Saya percaya rahim akan diberkati Tuhan, buah kandungan akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudara gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka bagian saudara dan saya mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Kejadian pasal 25 ayat 20. Ternyata Ishak pernah menunggu anak selama 20 tahun. Ishak dia menikah umur 40 tahun, dan baru umur 60 tahun dia mendapatkan anak. Tetapi waktu dia percaya, waktu dia sabar menunggu janji Tuhan, dia menerima berkat double porsi. Haleluya, haleluya. Kejadian 25 ayat 20, baca Bu Linda. Kejadian 25 ayat 20. Amin. Dan Ishak berumur 40 tahun. Garis bawahi, Ishak berumur 40 tahun. Ketika Ribka anak Betuel. Orang Aram dari Padan Aram. Saudara perempuan Laban orang Aram itu. Amin. Diambilnya menjadi istrinya. Umur 40 tahun dia menikah. Lanjutkan terus. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Sebab istrinya itu mandul. Alkitab berkata istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya. Alkitab berkata Tuhan mengabulkan doa Ishak.
sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Alkitab berkata, Ishak berdoa dan istrinya itu mengandung, dan Tuhan mengabulkan doa Ishak. Lanjutkan terus. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Perhatikan anak-anaknya, bukan satu anak, tapi dia menerima, saudaraku, double porsi. Ada 2 anak yang ditaruh di dalam kandungan daripada istri daripada Ishak. Lanjutkan terus, haleluya. Dan ia berkata, Dan Ishak berkata, jika demikian halnya, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu Suku bangsa yang satu, akan lebih kuat dari yang lain. gereja Tuhan, dari rahim seorang wanita yang mandul berpencar 2 suku bangsa yang luar biasa. Maka kita berkata langsung, haleluya, ayat 26. Kejadian 25 ayat 26. Kejadian 25 ayat 26. Amin. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Keluarlah Israel, Yakub memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun Perhatikan gereja Tuhan, Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Tadi Yeremia berkata 31:27, aku akan melimpahi Israel dengan benih manusia. Bapak Ibu umat yang diberkati, ini kabar baik bagi saudara. Saudara yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, di tangan Tuhanlah benih manusia. Alkitab berkata bahwa Ishak istrinya mandul 20 tahun. Tapi waktu Ishak berdoa, Tuhan itu mengabulkan doanya. Saya percaya Bapak Ibu, saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yang kedua, yang ketiga, Tuhan akan memberkati hasil bumi. Haleluya, dengan dahsyat dan luar biasa. Hasil bumi saudara akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan, Tuhan akan memberkati hasil bumimu dengan dahsyat dan luar biasa. Hagai pasal kedua ayat 19-20. Hagai 2 ayat 19-20 baca. Hagai pasal 2 ayat 19 dan 20. Gereja Tuhan, pohon delimamu akan berbuah, pohon anggurmu akan berbuah, pohon jaitunmu akan berbuah, pohon delimamu akan berbuah. Waktu mereka, saudaraku, membangun rumah Tuhan. Waktu mereka membangun, haleluya, rumah Tuhan. Hagai pasal yang kedua ayat 19-20 baca. Hagai 2 ayat 19. Amin. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara? Pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini, Alkitab berkata gereja Tuhan, mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Yang ketiga, Tuhan akan memberkati gereja Tuhan, haleluya, hasil bumimu, pohon anggurmu, pohon jaitunmu akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pak Pendeta, kapan itu bisa terjadi? Waktu Anda dan saya gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, haleluya, jangan menunda-nunda. Hagai 1, haleluya, ayat yang keempat, haleluya. Hagai 1 ayat 4, Alkitab berkata, bagaimana orang Israel menunda-nunda. Mereka tidak mau membangun rumah Tuhan, tapi mereka sibuk dengan rumahnya sendiri. Hagai 1 ayat 4. Hagai 1 ayat 4. Amin. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu? Untuk mendiami rumah-rumahmu? Yang dipapani dengan baik. Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu.
Kamu menabur banyak, Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. tidak sampai kenyang. Kamu minum, Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, Alkitab berkata orang yang bekerja untuk upah. ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Perhatikan gereja Tuhan. Ternyata waktu kita sibuk dengan rumah kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri, kita mulai mengabaikan rumah Tuhan, gereja Tuhan. Tanpa kita nggak sadar, sebetulnya itu membuat pundi-pundi kita berlobang. Bahkan perhatikan gereja Tuhan, haleluya. Hagai pasal yang kedua, perhatikan, haleluya. Ayat 9. Hagai 2 ayat 9. Amin. Kepunyaankulah perak Kepunyaankulah perak, dan kepunyaankulah emas. kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Lanjutkan terus. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini Aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan gereja Tuhan. Kepunyaankulah emas, kepunyaankulah permata, kepunyaankulah segalanya. Dengan kata lain gereja Tuhan, jangan anggap enteng pembangunan rumah Tuhan. Waktu Anda mengutamakan pembangunan rumah Tuhan, itu adalah kunci untuk saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, maka Bapak Ibu, jangan sibuk dengan dirimu sendiri. Hagai 1 ayat 9. Karena waktu engkau sibuk dengan urusanmu sendiri, lalu engkau mengabaikan rumah Tuhan, gereja Tuhan, yang ada bukan keberhasilan, tapi yang adalah kegagalan. Hagai 1 ayat 9. Hagai 1 ayat 9. Amin. Kamu mengharapkan banyak, Mereka mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, waktu mereka membawa hasilnya ke dalam rumah, Aku menghembuskannya. Alkitab berkata Tuhan menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku, yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Maka Bapak Ibu, cara yang paling mudah adalah saudara harus melihat bagaimana Raja Daud. Raja Daud adalah orang gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, haleluya. Orang yang selalu memperhatikan rumah Tuhan. Daud selalu memperhatikan rumah Tuhan, haleluya. 1 Tawarik 17 ayat 1, haleluya. 1 Tawarik pasal 17 ayat yang pertama. Daud itu adalah orang yang gereja Tuhan, pantas dia diberkati dalam hal keuangan, dalam hal apapun. Kenapa? Karena Daud itu adalah orang yang memperhatikan pembangunan rumah Tuhan. 1 Tawarik 17 ayat 1. 1 Tawarik 17 ayat 1. Amin. Setelah Daud menetap di rumahnya, setelah Raja Daud menetap di dalam rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan. Berkatalah Daud kepada Nabi Natan, Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Aku diam dalam rumah yang terbuat dari kayu aras. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Lalu berkatalah Natan kepada Daud. Berkatalah Nabi Natan kepada Daud, Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu. Sebab Allah menyertai engkau. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Jadi Daud itu adalah kesukaannya adalah untuk memperhatikan rumah Tuhan, membangun rumah Tuhan, memperhatikan pekerjaan Tuhan. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Anda boleh melihat dalam 1 Tawarik 15 ayat 11, 1 Tawarik 18 ayat 11, bahkan waktu dia mengalami kemenangan, waktu dia menerima banyak upeti, waktu dia banyak menerima jarahan, saudaraku perhatikan, Daud selalu mengutamakan Tuhan. 1 Tawarik 18 ayat 11, haleluya. 1 Tawarik 18 ayat 11. Amin.
Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan. Waktu dia menang dalam peperangan, saudaraku, jarahan itu dia khususkan kepada Tuhan. Bersama-sama perak dan emas. Bersama-sama dengan perak dan emas. Yang diangkutnya dari segala bangsa. Bapak Ibu, berkat segala bangsa itu kan datang kepadamu seperti Daud mengalaminya. Daud mengalami berkat segala bangsa datang kepadanya. Tapi waktu Daud mengalami berkat segala bangsa, dia mempersembahkannya khusus untuk Tuhan. Maka tidak heran, perhatikan setelah itu, haleluya, haleluya. Beberapa pasal setelah itu, 1 Tawarik pasal 20, 1 Tawarik pasal 20, haleluya. 1 Tawarik 20, 1 Tawarik 20 ayat 1. 1 Tawarik 20 ayat 1. Amin. Pada pergantian tahun. Pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Maka Yoab membawa keluar bala tentaranya. Israel. Lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon. Alkitab berkata Yoab dan bala tentara Israel memusnahkan Bani Amon. Kemudian ia maju dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kalah Raba dan meruntuhkannya. Alkitab berkata Yoab memukul kalah dan meruntuhkannya. Sesudah itu Daud mengambil mahkota dari kepala raja mereka. Perhatikan gereja Tuhan, ini yang terjadi. Raja Daud mengambil mahkota dari raja yang dikalahkan itu. Lanjutkan terus. Beratnya ternyata setalenta emas. Perhatikan, mahkota itu beratnya 1 talenta. 1 talenta itu 32 kilo. Lanjutkan terus. Bertatahkan sebuah batu permata yang mahal. Bertahtakan, saudaraku, bermatakan 1 permata yang mahal. Dan itu dikenakan pada kepala Daud. Perhatikan gereja Tuhan, mahkota itu diangkat, dipindahkan ke kepala Daud. Saya terlalu percaya gereja Tuhan, waktu Anda mengasihi Tuhan, Bapak Ibu tangkap ini, akan terjadi perpindahan kekayaan. Berkat bangsa-bangsa, berkat dari pula-pula yang jauh akan datang kepadamu. Itu sebabnya Hagai berkata, Tuhan berkata, kepunyaankulah emas, kepunyaankulah perak. Dengan kata lain gereja Tuhan, engkau dan saya yang punya hati seperti Raja Daud, saudaraku, untuk mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, maka gereja Tuhan, engkau akan mengalami. Alkitab berkata Daud mengambil mahkota dari kepala raja yang dikalahkannya sebesar 1 talenta 32 kilo, dan mahkota itu dipindahkan di atas kepala Daud. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, sesuai dengan tema khotbah hari ini, Tuhan akan melimpahi engkau dengan segala kebaikan. Yang pertama, Dia melimpahi engkau dengan segala kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam segala buah kandunganmu, dalam hasil bumimu, dan dalam segala hasil ternakmu, dalam segala hasil pekerjaan tanganmu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berkati seluruh umatmu dimanapun mereka berada. Kami percaya, terlalu percaya Tuhan, berlimpah kebaikan yang Tuhan siapkan, sediakan bagi kami yang mengasihi Engkau. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk memasuki perjamuan kudus. Berkati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu umat yang diberkati Tuhan, haleluya. Mari siapkan roti dan anggur. Saya percaya melalui darahnya, melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, oleh darahnya dosa kita diampuni, dan oleh bilurnya penyakit kita disembuhkan. Angkat roti tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, ini tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti ini persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau yang percaya makan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu umat yang diberkati Tuhan, mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, ini darahku diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan ini persekutuan dengan darah Yesus? Engkau yang percaya, mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat tangan saudara, ucapkan syukur. Bersyukur buat tubuh dan darah Yesus. Oleh tubuh dan darahnya di atas kayu salib, dosa kita diampuni, sakit penyakit kita disembuhkan, rumah tangga dipulihkan, pekerjaan semuanya diberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Bapak, terima kasih bagi pujian, hormat, kemuliaan dalam nama Yesus nomor 2. Sama-sama kita berkata amin. Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan kita. Saudara harus percaya bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh keberuntungan. Saudara gereja Tuhan, roti dalam tempayanmu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-bulimu tidak akan berkurang. Mari angkat tangan saudara. Tuhan, ikuti saya, katakan, saya percaya roti dalam tempayan tidak akan habis,
Minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Saya percaya orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, mari saudaraku memberi dengan sukacita. Ada satu pengumuman dari saya, Bapak Ibu. Gereja kita mengadakan ibadah doa fajar setiap pagi. Saya mengajak saudaraku, ada begitu banyak umat Tuhan yang mengalami terobosan, pemulihan, kesembuhan waktu mereka mengikuti ibadah doa fajar. Mari bergabung, dan setiap hari Rabu ada ibadah khusus Malaysia. Jam 7 waktu Jakarta, jam 8 waktu Malaysia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tangan saudara, pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan, kami akan menerima segala yang baik dari Tuhan. Berlimpah-limpah kebaikan kami terima dalam segala pekerjaan kami, dalam segala hasil usaha kami. Diberkati berlimpah-limpah. Tuhan berkati umat-Mu, berkati pernikahannya, berkati kesehatannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan terima kasih. Angkat tanganmu, pulang terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin. Amin. Shalom. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.